Setelah melawan orang-orang yang menghalangi jalan, pada saat itu si belut api mau melarikan diri. Karena berbadan besar, belut api itu mudah sekali tersandung lalu kemudian terjatuh. Pada saat itu, Gu Jayong mendengar suara sirine dari polisi. Ia kemudian menyuruh Kim Hae-il dan Gu Dae-yong pergi dari sini. Namun, Kim Hae-il malah menyarankan agar mereka semua masuk ke dalam mobilnya saja, lalu pergi dari sana. Di perjalanan, tiba-tiba perut si belut api kembung. Sepertinya karena ia terjatuh tadi. Rencananya, mereka mau pergi ke sarang 2. Namun, mereka harus singgah dulu ke rumah sakit. Sementara itu, Hong Sik datang ke dermaga dan masuk ke dalam sebuah kapal yang sangat besar. Di dalamnya adalah tempat produksi obat-obatan terlarang. Ia akan memproduksi obat-obatan mewah karena ia tahu orang Korea sangat menyukai narkoba yang mewah. Lalu kemudian Hong Sik mendapatkan kabar jika anak buah Jak Sanam sudah gagal menjemput si belut api karena ada seseorang yang menyerupai pastur dan juga pria yang gila serta detektif wanita yang menghalangi. Jak Sanam kemudian meminta anak buahnya membuat DPO atas detektif wanita tersebut. Sementara Hong Sik meminta anak buahnya untuk menghabisi saja si belut api. Ia juga ingin pastur dan pria aneh itu ditangkap. Sesampainya di rumah sakit, si belut api langsung diperiksa oleh dokter. Sayangnya, si belut api telah meninggal dunia karena benturan dan banyaknya cairan di dalam tubuhnya. Sebagai seorang pendeta, Kim Hae-il lalu mendoakan si belut api agar dosa-dosanya diampuni. Lalu Kim Hae-il bertanya kepada Gu Jayong. Ia ingin Gu Jayong menceritakan detail tentang kartel narkoba tersebut. Gu Jayong berucap jika timnya sebenarnya tidak mengetahuinya. Bahkan untuk menangkap si belut api saja, mereka harus merencanakannya matang-matang. Katanya, bos kartel narkoba tersebut seperti hantu. Ia tidak diketahui keberadaannya. Dan sekarang, satu-satunya umpan malah meninggal dunia. Namun, menurut Gu Dae-yong, hanya mereka saja yang mengetahui si belut api tewas. Lalu, Gu Jayong menceritakan siapa Jak Sanam. Ia hanyalah jaksa biasa. Dulu mereka pernah hampir menangkap beberapa gembong narkoba dan salah satunya putri sekretariat kepresidenan. Tapi, mereka digagalkan begitu saja oleh Jak Sanam. Sejak saat itu, Jak Sanam naik pangkat. Jadi mereka tahu jika Jak Sanam dan pengedar obat-obatan terlarang itu pasti bekerja sama. Dan sekarang, Gu Jayong bingung bagaimana bisa seorang pastur membantunya. Tidak mungkin kan hanya dengan berdoa saja. Kim Hae-il lalu menjanjikan kepada Gu Jayong jika ia akan menghilangkan Gu Jayong dari daftar DPO. Setelah itu, Kim Hae-il menemui Jaksa Park. Dari penelitiannya, ada 2 jaringan narkoba di Busan, terutama daerah Umagu. Namun, semua pemimpin itu tiba-tiba menghilang, lalu kemudian lahirlah pemimpin baru yang masih belum diketahui. Jaksa Park juga memberitahukan jika besok ia akan bekerja di kantor yang sama dengan Jak Sanam. Jaksa muda yang sudah mengotori tangannya itu akan berhadapan dengan dirinya, jaksa gila dari Seoul. Dan di sanalah Kim Hae-il meminta Jaksa Park untuk segera menghapus nama Gu Jayong dari daftar DPO. Keesokan harinya, saat Kim Hae-il dan Chae-duo ingin mengunjungi para lansia, mereka melihat nenek-nenek yang mereka tolong kemarin naik ke sebuah mobil. Nenek itu bernama Nenek Song. Sepertinya itu adalah mobil jemputan untuk para pekerja dan rupanya para lansia itu dibawa ke kapal milik Kim Hong Sik. Sudah jelas, para lansia itu akan memproduksi obat-obatan terlarang yang ditutupi menjadi gula-gula tepung untuk membuat donat ulir. Mereka akan dibayar mahal asal bisa merahasiakan tempat ini dari orang-orang. Singkatnya, Jaksa Park sampai ke kantor kejaksaan di Busan dan bertemu dengan Jak Sanam. Jak Sanam menganggap jaksa-jaksa yang dipindahkan ke kantornya adalah jaksa yang bermasalah. Ia lalu menyuruh Jaksa Park Kyung-sun untuk tetap diam dan jangan membuat masalah. 나가봐라. 감사합니다, 부장님. 가지. Pada saat bekerja, Nenek Song tiba-tiba terjatuh.
Ini semua karena penyakitnya kambuh, dan saat masuk ke kapal ini, obatnya sempat terjatuh. Ia pun dipulangkan dengan paksa, lalu kemudian bertemu dengan Kim Hae-il. Kim Hae-il lantas bertanya tentang pekerjaan Nenek Song, dan Nenek Song itu hanya bercerita jika ia memproduksi tepung dan gula-gula untuk donat ulir, tapi ia lupa dengan nama perusahaannya. Kim Hae-il yakin perusahaan tersebut ilegal, mengingat betapa kasarnya orang yang mengantar Nenek Song pulang. Suatu hari, Kim Hae-il membawa Gu Jae-yong ke gereja dan memperkenalkannya kepada Suster Kim dan juga Pastor Han sebagai rekan-rekannya. Tiba-tiba pada saat itu, ada seorang pria yang tidak lain adalah Kim Ho-sik. Ia datang ke gereja dan ikut berdoa bersama. Kim Hae-il merasa curiga dengan pria tersebut, apalagi tiba-tiba pria itu memberikan donasi sebanyak 2 miliar. Ia lalu mengkonfirmasinya langsung dan mereka pun berkenalan. Saat Kim Hae-il bertanya kenapa ia berdonasi sebanyak itu, jawaban Kim Ho-sik adalah ia ingin masuk ke surga. 헌금을 엄청 많이 내면 지옥엔 얼마든지 갈 수 있죠. Sekarang adalah waktunya mereka menjalankan rencana untuk memancing bos kartel narkoba. Mereka menggunakan Gu Jae-yong lalu mendandaninya mirip seperti si belut api. Lalu Gu Jae-yong mengirim pesan kepada anak-anak buah Kim Ho-sik jika ia adalah detektif yang banyak hutang akibat sering berjudi. Jadi ia ingin minta uang tebusan sebanyak 10 miliar. Lalu ia akan menyerahkan belut api. Jika tidak, maka ia akan membawa belut api ke Badan Intelijen Nasional. Beruntung, Bos Park pun terpancing. Ia lalu membalas pesan tersebut jika ia akan menuruti keinginan Gu Jae-yong dan mereka pun janjian untuk bertemu. Tidak butuh waktu lama, mereka kemudian bertemu di sebuah tempat bermain yang terbengkalai. Gu Jae-yong berdandan seperti Harley Quinn agar memaksimalkan jika ia adalah penjahat, dan kemudian mereka mengungkapkan jika sebenarnya mereka tidak tertarik dengan uang, lalu memperlihatkan jika yang mereka bawa bukanlah si belut api melainkan Gu Jae-yong. Tapi, Bos Park punya rencana lain. Ia lalu mengeluarkan tawanan mereka, yaitu ibunya si belut api. Ibu belut api ini selama ini dirawat di rumah sakit. Mereka menculiknya dan menjadikannya sandera agar tim detektif bisa menyerahkan si belut api tanpa harus menerima uang. Jika ada Harley Quinn, maka kemudian pasti ada Joker juga. Joker alias Kim Hae-il lalu datang dan mengungkap tipuan mereka selanjutnya. Jika yang sebenarnya mereka bawa bukanlah ibunya si belut api yang asli, melainkan seorang nenek tua yang masih sehat. Ibu si belut api sudah mereka amankan karena rencana Bos Park mudah sekali terbaca. 불장 어머님은 좋은 곳에 모셔놨으니까 너무 걱정하지 말고. Pada saat itu, perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Meski mereka membawa pasukan itu tidak bisa mengalahkan tim Kim Hae-il dan juga Gu Dae-yong. Ditambah detektif Gu Jae-yong. Dengan mudah mereka menjatuhkan mereka semua. Lalu setelah itu polisi pun datang lalu menangkap Bos Park dan anak buahnya. 꼼짝 마라, 이 약팔이 새끼들아. 가자 얘기하시죠. Sayangnya, di tengah jalan, polisi itu kembali diserang oleh anak buah Kim Hong-sik. Mereka sangat kuat dan menjatuhkan para polisi di sana. Pada saat itu, Kim Hae-il dan yang lainnya datang terlambat karena mereka harus menghapus make up mereka. Di sanalah Kim Hae-il berhadapan dengan orang-orang terkuat dari Kim Hong-sik. Pada saat itu, dari kejauhan, Kim Hong-sik akhirnya melihat siapa pastor yang selama ini mengganggu bisnisnya. Dia adalah Kim Hae-il. 손님 신부?